Nah, ini jam 11 lewat 16 ya, buat teman-teman nanya kondisi market. Ya, ini koreksi apa penyebab dari perang? Ya, bisa jadi salah satunya itu eh, ada kelanjutan perang ya. Tapi kalau menurut perhitungan saya, bubble-nya suatu negara itu ketika Amerika dan Cina sebenarnya. Kalau Iran itu lebih mengarah tetap ke bumbunya ya, eh, pembuka ya, sama seperti kayak api lah, ada asapnya ya. Temen, kalau meledaknya suatu bubble, kalau menurut perhitungan saya dari Cina. Kenapa? Karena Cina dan AS itu udah adu mekanik semua, mau dari teknologi sampai ke eh, apa alat-alat perang ya, seperti itu. Nah, kita bahas dikit lah kalau untuk masalah market ya. Kalau di candle mingguan tetap, nah ini di sekitaran zona sini ya. Kalau untuk candle mingguan tetap targetnya di sekitaran 72.000, itu area tertinggi ya. Kalau area terdalam itu bisa di sekitaran 66 sampai 67 ya. Ini yang kemarin saya bahas ya di video sebelumnya. Target candle mingguan itu seharusnya ada di area zona sini. Kenapa? Karena satu ya, tanggal 26 kemarin itu jadwalnya The Fed juga menyuntik dana, injek dana ya. Terus tanggal 30 ada injek dana kembali dari The Fed, tanggal 1 juga ada, tanggal 7 juga ada. Itu jadwal ya, membeli surat utang, yang artinya likuiditas atau uang yang beredar itu jauh lebih banyak ya, seperti itu. Ditambah chart ya, versi yang simpel-simpel aja seperti ini ya. Tinggal kita lihat nih candle bulanan nih, kan ini kan di kuartal 1 ya, apakah dia mampu ditutup dalam keadaan candle hijau atau tetap dalam keadaan candle merah ya, ditutup di area zona sini ya. Tinggal kita lihat seperti itu. Terus ada yang nanya, menurut Bang Pais katanya, trading itu gimana ya, halal atau haram ya. Tergantung sudut pandang kita ya. Karena kalau menurut saya ya, kalau misalnya ada yang nanya, Bang, Islam menurut Bang gimana? Karena beberapa ulama yang kemarin saya juga mendengarkan tentang Khalid Basalamah ya, dia pun mengkajinya, selama itu tidak dirugikan, yaitu halal. Itu satu. Yang kedua, kripto ini kan barang baru yang dimana kita nggak bisa juga mengatakan itu salah atau benar, karena itu balik lagi ya, itu kan transaksi antar negara itu pun bisa ya, dan sistemnya adalah peer to peer ya. Itu kalau menurut bahasa lama dari berbagai ulama juga. Terus ada Gus Kaisar juga sama ya, seperti itu. Yang artinya apa? Yang kita tarik adalah, ini adalah sistem blockchain ya, dimana adalah dunia digital ya. Kalau dulu sama aja kayak mesin tik ya, mesin tik bertransformasi ke sistem yang namanya komputer. Artinya ada peralihan zaman ya, seperti itu. Terus masalah uang fiat itu kan dalam bentuk uang, orang bisa mencetak ya, mencetak uang. Nah, kalau dia sistemnya zaman dulu, kalau kita tarik ke zamannya Nabi dulu, kan sistemnya juga transparan ya, barter ya. Nah, di dalam dunia kripto kan seperti itu, ada sistem yang namanya peer to peer dan transparan ya. Nah, itu banyak yang masih meriset dan uji coba tentang apakah ini boleh atau tidak ya, seperti itu. Cuman kalau menurut saya pribadi, bisa jadi ketika global reset ya, uang yang disebut dengan mata uang ya, itu kan bisa aja berpindah atau berpaling ya. Sama kenapa berpatokan dolar, karena zamannya bilateral dulu ya. Ketika terjadi riset ya, orang banyak yang nggak percaya ke dolar, bisa jadi sistemnya transparan ke cryptocurrency, ke stable coin ya, bisa aja seperti itu.
Nah, oleh sebab itu saya menganjurkan lebih baik kalau investasi ke kripto, Bitcoin, ya seperti itu. Karena di sini kita bisa lihat ya di London. Nah, teman-teman bisa aja dicari di Google. Artinya masjid bersejarah di London ini terima zakat ya melalui kripto. Ya, artinya baru pertama kali masjid dengan agama Islam ya dia menerima pembayaran baik dari Bitcoin sih setahu saya, tapi kalau nggak tahu kalau dari Ethereum, mungkin Bitcoin dan Ethereum menerima zakat dan sodakoh yang tujuannya adalah memperluas bukan hanya di negara London tersebut ya, bisa aja dari kita nih, kita mau melakukan zakat ke masjid tersebut, itu kan bisa, artinya sistemnya adalah global ya, bermanfaatnya untuk global ya, seperti itu. Nah, terus untuk teman-teman yang pembelajaran ya, kemarin kan saya udah bilang bahwa materi baru mungkin harganya juga naik, tetapi saya bilang ke tim saya mungkin hanya 2 batch lagi ya, yaitu batch 9 dan batch 10, dimana di 2 batch ini saya pengen orang yang benar-benar mau belajar ya, artinya kuotanya sekitaran 20 sampai 25 ya, itu bayarnya seikhlasnya ya, artinya terserah teman-teman, bebas, yang penting teman-teman mau belajar ya. Yang tujuannya adalah saya juga keinginan bahwa mungkin kan 1 atau 2 bulan lagi itu kita menjalankan Idul Adha ya, siapa tahu dengan hasil itu ya, artinya dananya juga untuk kita sumbangkan kembali ya, bukan untuk saya ya, artinya berapapun adalah tujuan saya, yang penting orang niatnya mau belajar ya, seperti itu. Nanti tinggal teman-teman lihat aja di profil ya, nanti saya cantumin di situ, mungkin Senin udah masuk pembelajarannya ya, untuk 20 sampai 25 orang ya. Nah, terus buat teman-teman yang nanya gimana cara untuk bertahan di dunia market ya, yang paling penting adalah teman-teman menjaga psikologi teman-teman itu ya. Sama ya, kalau teman-teman menganggap kripto ini adalah suatu aset yang cara cepat instan untuk kaya ya, teman-teman akan terjebak pada suatu materi. Tapi kalau teman-teman haus pada suatu pembelajaran dan melihat ini adalah aset ya, seperti kayak gold, maka potensi teman-teman akan mendapatkan satu, mental, yang kedua tentang pemahaman dari global riset, yang ketiga itu investasi, misalnya seperti kayak Bitcoin aja saya sebutin ya. Kenapa orang banyak ke altcoin? Karena orang-orang keingin cepat lebih kaya dibandingkan kalau ke Bitcoin ya. Banyak yang saya dengar Bitcoin itu lama ya, gak asik, gak cepet kaya. Faktanya teman-teman sendiri yang merasakan bahwa kalau teman-teman ingin mendapatkan suatu hal yang besar, maka resikonya juga itu sangat besar ya, seperti itu. Makanya kunci di dunia market yang penting psikologi ya, psikologi tergantung teman-teman sendiri ya. Kalau saya pribadi gini ya, kalau misalnya teman-teman, maaf yang ngomong ya, kalau misalnya teman-teman di suatu pekerjaan, di usaha atau pedagang ya, artinya teman-teman yang mendengarkan ini, teman-teman butuh dana tambahan atau ingin merubah kehidupan teman-teman dari kehidupan yang sebelumnya. Contoh misalnya saya pribadi lah, di umur saya yang 32 tahun ini ya, kalau saya nggak coba eksperimen, kalau saya nggak coba terjun di dunia hal yang baru, 32 tahun yang sudah saya lakukan ya hanya seperti itu aja, nggak ada perubahan ya. Oleh sebab itu makanya saya tetap, kalau untuk seperti kayak Bitcoin dan XRP, untuk saya investasi ke depan ya, karena kita nggak tahu. Sama saya katakan seperti kayak mesin tik ya, pada saat zaman dulu mesin tik orang nggak tahu dengan yang namanya teknologi komputer, dan sekarang itu hampir semuanya komputer dan mesin tik itu udah hampir hilang, bahkan udah hilang mungkin. Terus masalah fiat ya, uang fiat, uang yang tadinya udah sistem digital,
ketika kita tidak update diri kita ke hanya mesin uang yang kita simpan, itu nilainya akan berkurang ya. Ya lebih tepatnya seperti itu ya. Artinya kalau teman-teman yang mau belajar, mau update diri, mau asah skill, ya tinggal ikut aja pembelajaran ya. Tapi saya masih minus bang ya. Beda mentalnya kalau teman-teman walaupun kondisi minus, tapi teman-teman dapat ilmu dan mental yang mungkin di luaran sana orang nggak dapetin ya. Karena banyak sekali juga yang mengatakan, wah daripada kripto mending saya judoi ya di slot katanya ya. Pada akhirnya akan beda ya. Kalau orang judoi ya itu hanya menganggapkan hoki ya, tapi kalau di market teman-teman akan mengetahui kuncinya simple sih sebenarnya ya. Karena banyak yang pemula itu selalu berpatokan dengan pindah-pindah, yang artinya tidak bisa konsisten dan komitmen ya. Baru mencoba satu hal strategi, setelah itu ngelihat ada yang lain, teman-teman mencoba lagi ya, terus berpindah dari satu ke satu yang lain, yang pada akhirnya akan membuat teman-teman bingung sendiri. Secara simpel sederhananya sebenarnya cukup melihat aja arah tren ya. Ketika tren seperti ini nih, contoh ini kan tren dalam keadaan turun ya, pasti akan naik dulu ya, mungkin di area zona sini ya, dia nggak akan mungkin dia turun terlalu dalam. Nah berarti kalau kuncinya seperti itu, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman mengetahui area support dan resistennya ya. Area supportnya di mana? Area support itu adalah area yang sering tersentuh atau di level tertentu dia tertahan, itulah area support, atau di level bawah ya. Contoh misalnya seperti ini. Nah ini di mana nih area supportnya, dan mungkin dia akan kembali lagi di area zona sini. Kenapa di area zona sini? Karena ini ada ini ya, seperti itu. Nah ketika dia di area zona sini, tinggal dilihat, yang penting ini adalah area support ya. Dan area resisten itu gimana ya. Nih ini kan area resisten ya, area resisten. Nah di area zona sini dia kembali lagi. Udah simple, sebenarnya simple, sederhana ya. Kuncinya itu cuma dua. Mau teman-teman belajar dimanapun, mau teman-teman pakai ilmu apapun, tetap yang pertama itu pasti tahu tren, kemana arah tren. Yang kedua di mana area support dan resisten. Mau itu namanya MSS, mau itu namanya OB, mau itu namanya fair value gap ya, tetap itu yang pasti dicari adalah area support dan resisten. Nah kalau kunci dasarnya itu adalah area support dan resisten, kenapa itu nggak ditekunin dan dikonsistenin? Udah cuman itu. Dan yang terakhir adalah psikologi trading, karena dimanapun tempat psikologi itu paling penting ya. Otak kita itu adalah yang paling penting. Kalau kita terbawa emosi di dalam suatu hal apapun, pasti kita akan terjebak. Bukan hanya di dunia market ya, di bisnis, di pekerjaan. Kalau kita nggak bisa mengontrol emosi, pasti itu akan jatuh atau akan emosi. Apalagi di dunia market yang tidak ada liburnya, selalu 24 jam terbuka ya. Mungkin itu aja yang dapat saya bagikan ya. Area resisten tetap kembali lagi di sekitaran 72.000, dan area support itu ada di sekitaran 66.500 sampai di 67.000 sampai di akhir bulan ya. Seperti itu aja. Dan untuk pembelajaran mungkin nanti saya taruh di profil ya, di status, untuk teman-teman mengetahuinya. Bagi yang haus pada ilmunya, bagi yang ingin belajar, atau buat teman-teman yang pemula ingin lebih dalam tahu tentang kripto. Karena habis batch 2 ini ya, batch 9, 10, setelah itu saya akan close untuk kelas. Mungkin saya akan kembali lagi ke MetaTrader 5 dan mungkin lebih banyak ke XAU ya, konten-konten saya nantinya ya. Kalau untuk kripto lebih ke investasi, yang kalau menurut saya pribadi ke top 1 sampai top 5 aja ya.
lebih mengarah situ. Kalau teman-teman mau coba untuk eksperimen, boleh ke Bitcoin 70%, 30%-nya ke top 1 atau top 5, atau full ke Bitcoin aja, seperti kayak teman-teman investasi, seperti kayak teman-teman nabung, yaitu teman-teman sendiri, haknya teman-teman sendiri ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.